Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini saya lagi berada di salah satu hotel yang ada di Kota Takengon. Tujuannya adalah diundang untuk mengikuti kegiatan pelatihan sebagai saksi di salah satu partai. Nah, tinggal menghitung hari ya. Tinggal beberapa hari lagi pemilu 2024 akan segera dilaksanakan, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Bagaimana nih? Sudahkah teman-teman menentukan siapa yang akan dipilih di tanggal 14 Februari nanti? Atau masih bingung, ragu siapa yang akan dipilih? Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah memberikan sedikit pesan kepada kaum milenial yang sudah diberikan hak pilih namun belum menentukan siapa yang akan dipilih, atau lebih ke pesan untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baik mungkin. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam sabdanya bahwa seorang pemimpin itu nanti di akhirat kelak sangat berat nih tanggung jawabnya. Tidak hanya tanggung jawab di dunia, tapi tanggung jawab juga di akhirat. Nanti akan dipertanyakan bagaimana tanggung jawab yang diberikan, apakah telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, tidak hanya seorang pemimpin saja yang nanti di akhirat akan ditanyakan tentang pertanggungjawabannya ketika memimpin, tetapi kita sebagai pemilih yang akan memilih pemimpin tersebut juga akan dipertanyakan nanti tanggung jawab kita. Apakah kita menggunakan hak pilih itu dengan baik dan benar? Apakah kita memilih pemimpin sesuai dengan view kita sendiri, mempelajari rekam jejaknya dan lain sebagainya, atau bahkan sebaliknya karena diberi suapan makanya kita memilih pemimpin tersebut. Itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat, teman-teman. Oleh karena itu, buat kalian yang masih bingung akan memilih siapa di pemilu 2024 nanti, tonton terus video ini karena nanti saya akan mewawancarai ataupun berbincang sedikit dengan salah satu pengusaha muda yang soleh yang ada di Kota Takengon. Baik teman-teman, seperti di awal di video tadi yang saya janjikan, di sebelah saya sudah ada Pak Ihsanuddin SD, salah satu pengusaha kopi yang mencalonkan di pemilu 2024 ini ya Pak, benar ya Pak? Dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Ihsan yang mungkin mewakili pertanyaan ini kepada teman-teman yang masih bingung akan memilih siapa nantinya di Pilpres 2024. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, sekarang kan banyak sekali ya Pak, sering kita dengar yaitu money politik ataupun politik uang, di mana para calon yang ingin mencalonkan diri itu mohon maaf memberikan suapan kepada pemilih agar memilih si fulan begitu. Nah, tanggapan Bapak bagaimana Pak? Karena seperti yang saya pelajari bahwa Bapak ini tampil berbeda di pemilu 2024 ini Pak. Ya, baik, terima kasih dengan Hikmah Pak. Hikmah. Ya, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan edukasi terutama kepada pemilih milenial dan zilenial. Kita tahu bersama bahwa sumber dari segala macam kecarut-marutan persoalan pemerintahan, ketatanegaraan di negara kita ini itu bermula dari money politik. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena setiap anggota dewan di DPRK misalnya, ketika naik menjadi anggota DPRK, ada kos yang dikeluarkan terlalu besar, antara 750 juta sampai 1,5 miliar. Jadi bupati antara 15 sampai 20 miliar. Jadi gubernur, jadi presiden juga demikian. Sehingga ketika amanah itu atau jabatan itu diemban, maka orientasi yang pertama kali dilakukan itu adalah mengembalikan modal. Nah, bahkan juga tidak sedikit yang berorientasi ke nambah margin atau laba. Nah, oleh karena itu kami di pemilu ini selalu mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari money politik. Ini kita terlepas dari berbicara halal haram ya, yang jelas secara dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat itu sebenarnya masyarakat dirugikan. Gitu. Nah, itu ya teman-teman jawaban dari Pak Ihsan, semoga bisa menjadi wawasan untuk teman-teman yang masih bingung tentang hal pemilu. Nah, pertanyaan yang kedua nih Pak, seperti yang kita ketahui bahwa Bapak ini kan salah satu pengusaha, terutama terkhusus kopi Gayo ya Pak, dan bisa dibilang Bapak ini adalah owner dari Ulun Weh ya teman-teman, di mana kopi Bapak ini sudah diekspor sampai ke luar ya Pak, sudah sampai ke Amerika ya Pak kabarnya. Iya. Ya. Nah, pertanyaan saya nih Pak,
Di posisi Bapak yang sudah menjadi pengusaha yang bisa dibilang sudah mapan, mengapa memilih mencalonkan diri sebagai DPRK di pemilu ini? Gitu. Jadi DPRK kemudian juga menjadi pengusaha itu adalah sebuah amanah atau titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang menerimanya. Nah, jika kita diamanahkan untuk bisa menjadi pengusaha, maka kita diamanahkan untuk mengayomi tenaga kerja, karyawan, kemudian petani yang menjadi supplier kita. Nah, ketika kita diamanahkan jadi dewan atau yang lainnya di eksekutif maupun legislatif, maka akan lebih banyak orang yang bisa kita ayomi. Nah, jadi sesuai sabda Rasulullah SAW bahwa mukmin yang orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak kemanfaatannya kepada masyarakat, kepada umat, kepada bangsa. Jadi kami berharap dengan duduk sebagai dewan mampu memberikan kemanfaatan yang lebih luas gitu. Kalau pengusaha ya mungkin cuma ke puluhan orang, kalau pengusahanya besar bisa ke ratusan orang gitu. Nah, dengan wasilah dewan, wasilah pemerintahan itu anggaran yang contohnya ya APBD Aceh Tengah itu sampai 1,2 triliun itu itulah fungsi dewan, di mana menetapkan anggaran itu pada pos-pos yang bisa menjawab permasalahan dari masyarakat, pos-pos yang memberikan kemanfaatan yang terbesar untuk masyarakat, bukan kemudian menjadikan anggaran itu menjadi wasilah untuk mengeruk margin atau keuntungan untuk pribadi maupun kelompok gitu. Ya, teman-teman, itu menurut saya dua pertanyaan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di media sosial ya Pak, terutama tentang money politik tadi. Dan yang terakhir mungkin saya bisa minta Pak Ihsanuddin untuk menyampaikan pesan ataupun tanggapannya tentang pemilu terkhusus untuk milenial nih Pak, anak-anak muda, karena banyak sekali sekarang anak-anak muda itu acuh tak acuh tentang pemilu, siapa aja pemimpinnya ya udah terserah begitu. Nah, bagaimana ataupun pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kami anak-anak muda Indonesia? Ya, jadi anak-anak muda terutama kaum zilenial itu menurut saya satu kelompok masyarakat yang unik. Mereka memang tidak terlihat menonjol, memberikan aspirasi politiknya secara terbuka, tapi saya melihat mereka mengamati apa yang terjadi di media sosial. Jadi mereka scrolling, kemudian meneliti, melihat apa-apa yang ditawarkan oleh caleg, apa-apa yang ditawarkan oleh calon presiden, apa-apa yang ditawarkan oleh calon-calon pemimpin, dan mereka ini menurut saya jauh lebih realistis dibandingkan orang-orang yang tua gitu. Kalau orang-orang yang tua itu biasanya mikirnya simpel aja, apakah ini saudara kita, satu, atau yang kedua apakah ini orang orang kita, nah, atau kesukuan, atau apa yang bisa kita dapatkan. Nah, tapi kalau anak-anak muda zilenial itu jauh lebih rasional dalam memilih, mana mereka mempertimbangkan visi, misi, dan program yang dibawa oleh caleg-caleg tersebut. Nah, kalau mereka mau sedikit kritis, mau sedikit berajal, mereka sebenarnya bisa scrolling, bisa melihat juga rekam jejak dari orang yang akan mereka pilih. Karena kata calon presiden kita, rekam jejak itu adalah prediktor terbaik untuk masa yang akan depan. Apa yang kita lakukan ke belakang, maka itulah yang akan menjadi gambaran apa yang akan kita lakukan ke depan. Itu dia teman-teman pesan dari Pak Ihsanuddin yang mungkin bisa menambahkan wawasan teman-teman yang masih bingung nih pilih siapa di pemilu di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Dan semoga yang teman-teman pilih itu sudah teman-teman pelajari, rekam jejaknya dengan baik, jangan sampai salah pilih ya, karena ini menentu 5 tahun yang akan datang ya Pak. Betul. Ya, sekian saja berbincang-bincang tipis dengan Pak Ihsanuddin. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam perubahan. Salam perubahan. Salam perubahan.